Pada musim panas tahun 1943, Jerman dan Uni Soviet terlibat dalam pertempuran terbesar dalam sejarah yang melibatkan jutaan orang, ribuan tank, dan senjata artileri. Itu adalah pertempuran Kursk. Tentara Jerman ingin menyerang Tentara Merah sekeras mungkin untuk menghancurkan kekuatan Soviet dan menghilangkan ancaman dari front timur sehingga mereka tidak dapat melakukan serangan lagi. Dan memang, penelitian baru menunjukkan bahwa Soviet menderita korban yang sangat tinggi, hingga 6 kali lipat lebih banyak dari Jerman. Namun mengapa Jerman kalah dalam pertempuran bersejarah ini? Kali ini kita akan membahas pertempuran Kursk, pertempuran tank terbesar dalam sejarah antara Jerman dan Soviet di front timur yang ganas. Pada musim semi tahun 1943, para pemimpin Jerman menghadapi situasi yang sulit. Soviet menghentikan serangan Jerman di Stalingrad, pesawat pengebom sekutu mulai menggempur kota-kota Jerman, pasukan poros di Afrika Utara menyerah kepada Inggris dan Amerika, dan kapal-kapal sekutu memenangkan perang melawan kapal selam U-boat Jerman. Namun Adolf Hitler dan para jenderalnya tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Uni Soviet jika mereka berperang di dua front yang berbeda. Dia mencoba membuat perencanaan untuk segala kemungkinan terburuk. Hitler percaya bahwa begitu Inggris Amerika mencoba dan gagal membuka front kedua di Prancis, prioritas Hitler adalah untuk menyeret Tentara Merah ke dalam pertempuran besar untuk melemahkannya, sehingga Soviet tidak akan mampu melancarkan serangan besar lagi pada tahun 1943. Ini sangat penting karena pada musim semi tahun 1943, jumlah Tentara Merah lebih banyak daripada Wehrmacht di timur, dengan perbandingan 2,1 banding 1 dalam jumlah orang, 4,6 banding 1 dalam jumlah tank, dan 3,1 banding 1 dalam jumlah senjata. Dalam perencanaan, Jerman terkonsentrasi pada sebuah kota, Kursk, karena Kursk merupakan wilayah yang strategis. Selain persimpangan jalur kereta api dan jalan raya yang penting, Jerman sekaligus ingin menghancurkan pasukan Soviet yang kuat di sekitar Kursk, yang dianggap sebagai ancaman besar bagi posisi Jerman di front timur. Komando Tinggi Militer Soviet, atau Stavka, telah memperkirakan Jerman akan menyerang Tentara Merah di daerah menonjol Kursk yang terekspos, jadi mereka mengerahkan dua kelompok tempur di daerah tersebut. Front tengah di bawah Konstantin Rokossovski dan Front Voronezh di bawah Nikolai Vatutin, mereka juga membuat kelompok tentara cadangan untuk serangan balik, distrik militer Stepe di bawah Ivan Konev. Insinyur Tentara Merah juga mengubah daerah yang menonjol menjadi benteng, untuk menguras habis tenaga penyerang Jerman. Tetapi beberapa pemimpin Soviet mulai meragukan rencana pertahanan tersebut karena penundaan yang lama dalam membangun benteng. Joseph Stalin berkata bahwa Tentara Merah harus menyerang Jerman terlebih dahulu untuk menggagalkan serangan musuh. Akhirnya Marsekal Vasilevsky dan Zhukov meyakinkan Stalin untuk memulai pertahanan untuk melemahkan formasi lapis baja Jerman sebelum beralih ke serangan balik, terutama karena ketakutan mereka akan tank berat Tiger Jerman yang baru. Uni Soviet membangun 6 benteng pertahanan untuk melindungi wilayah Kursk untuk meredam serbuan invasi besar Jerman. Secara keseluruhan, Soviet telah berhasil membuat parit sepanjang 9.200 km dan beserta 1 juta ranjau yang tersebar. Sebagian besar dari 300.000 pekerja sipil yang bekerja di benteng tersebut adalah perempuan. Dua benteng pertama dibuat sekuat mungkin, yang rencananya untuk menahan dan menghancurkan pasukan lapis baja Jerman, dan disinilah Soviet membuat titik kuat anti-tank. Namun pesawat Jerman mendeteksi titik kuat Soviet, sehingga komando Wehrmacht mengatur ulang taktik penyerangan. Selain benteng, tulang punggung pertahanan Soviet adalah artileri yang berlimpah, hingga 70 senjata artileri per kilometer di garis depan. Partisan Soviet di belakang garis Jerman juga berkontribusi terhadap pertahanan, dan pada bulan Juni saja mereka sudah melancarkan 1.100 serangan terhadap logistik dan infrastruktur Jerman, merusak 400 kereta api dan 54 jembatan kereta api Jerman. Saat ini, Soviet juga berencana untuk melancarkan serangan balasan jika mereka dapat menghentikan serangan Jerman ini. Artinya adalah, Tentara Merah sedang mempersiapkan serangan Jerman di sekitar Kursk dan mempersiapkan serangan balik besar-besaran. Sebenarnya Hitler mengetahui rencana Soviet ini. Dia ragu untuk menggempur Kursk dan lebih yakin pada serangan ke kota lain yang lebih aman seperti Donbas. Hitler awalnya ingin menyerang wilayah Donbas untuk mengamankan kendali atas sumber daya alam pentingnya. Para jenderalnya lah yang meyakinkan Führer untuk menyerang Kursk, untuk melumpuhkan potensi ofensif besar Soviet yang akan datang. Dan dia bukanlah pembuat rencana serangan tersebut, tidak seperti apa yang dikatakan para jenderal Jerman setelah perang. Namun serangan ini tertunda, dan Hitler dengan para jenderalnya berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Pada bulan April, Panglima Angkatan Darat ke-9 Jenderal Walter Model meyakinkan Hitler bahwa pasukannya akan menang di Kursk, tetapi saat ini pasukan Walter Model belum cukup kuat, jadi Hitler memutuskan untuk menunggu sampai bala bantuan tiba. Kemudian pada bulan Mei, pasukan poros di Afrika Utara menyerah, dan Hitler khawatir Italia akan segera meninggalkan aliansi, atau sekutu mungkin mendarat di Italia atau Yunani. Dia memutuskan untuk menunggu hingga situasi di Mediterania membaik sebelum berfokus penuh di timur. Namun pada paruh kedua bulan Mei, hujan lebat membuat jalan-jalan di Uni Soviet menjadi lumpur dan mustahil melakukan serangan. Pada bulan Juni pasukan Jerman sudah cukup siap, tetapi Hitler masih ragu.
Marsekal lapangan Erich von Manstein dan Jenderal Kurt Zeitzler telah memberitahunya bahwa tentara merah di sekitar Kursk semakin kuat, dan semakin lama Jerman menunggu, semakin buruk peluang mereka. Kemudian pada akhir Juni, Komandan Pusat Grup Angkatan Darat Günther von Kluge meyakinkan Hitler bahwa dia harus menyerang secepat mungkin. Akhirnya, serangan Jerman yang dibungkus dalam Operasi Citadel akan dimulai pada tanggal 5 Juli 1943. Rencananya adalah, Jerman akan mengepung tentara Soviet dan menghancurkan mereka secepat mungkin. Pasukan ke-9 Walter Model akan menerobos posisi terkuat Soviet hanya dalam 2 hari, dan melakukan pengepungan terhadap tentara merah di bagian utara. Penjepit selatan terdiri dari pasukan Panzer ke-4 Jenderal Hermann Hoth dan Army Detachment Camp. Tank-tank Hoth akan memimpin serangan hingga mereka bertemu dengan Angkatan Darat ke-9 dan menjebak pasukan terbaik Soviet. Secara keseluruhan, Jerman memiliki sekitar 900.000 orang, 3.900 tank, 1.800 pesawat, dan 8.300 artileri dan mortir. Semua ini termasuk Angkatan Darat kedua yang akhirnya tidak berpartisipasi dalam serangan itu. Mungkin ada yang nanya, Angkatan Darat kedua kok nggak ikut bang? Zwei Armee lebih difokuskan pada pertahanan dan cadangan, serta keterbatasan sumber daya yang membuat Jerman hanya bisa mengandalkan unit-unit terkuat dalam operasi ini. Kesalahan pasukan Jerman adalah mereka terlalu meremehkan kekuatan Soviet. Tentara Merah memiliki 2,6 juta orang, 8.900 tank, 5.900 pesawat terbang, dan 47.400 artileri dan mortir. Mereka juga memperkenalkan sistem persenjataan berat baru, seperti senjata meriam self-propelled gun Su-122 dan Su-152. Jadi akhirnya Jerman memutuskan untuk menyerang Kursk, persis apa yang telah dipersiapkan oleh Soviet. Namun saat pertempuran dimulai, tentara merah mendapat kejutan. Pada tanggal 4 Juli, beberapa tentara Jerman melintasi garis untuk menyerah dan meyakinkan Soviet bahwa serangan besar Jerman telah dimulai. Pesawat dan artileri Soviet dengan cepat diluncurkan untuk menghantam pasukan Jerman, yang sebenarnya masih belum terlihat. Soviet termakan strategi umpan Jerman, artileri dan pesawat tempur Soviet menyerang terlalu cepat dan menyebabkan hanya sedikit kerusakan. Dan malah pesawat tempur Jerman berhasil menembak jatuh sedikitnya 300 pesawat Soviet pada hari pertama saja. Ketika serangan darat dimulai pada tanggal 5 Juli, Jerman menerobos benteng pertahanan pertama di utara dan selatan. Keesokan harinya mereka menembus benteng kedua, mengejutkan komandan Soviet, yang berharap persiapan berbulan-bulan mereka dapat membendung serbuan tank Jerman di sana. Front Tengah dan Voronezh sama-sama mengerahkan pasukan cadangan mereka, tetapi serangan balik besar di utara gagal memukul mundur pasukan Jerman. Rokossovski sekarang memerintahkan agar tank-tank Soviet tidak dikirim untuk menyerang tank-tank Jerman, seperti yang dia tulis dalam buku hariannya. Учитывая превосходство противника, особенно в тяжелых танках, наши танки должны контратаковать только пехоту легких машин, да и то только тогда, когда наш огонь уже дезорганизовал расположение противника. Этот приказ был необходим, учитывая ситуацию. Были случаи, когда наши танкисты бросались в атаку на «Тигры», но были отброшены назад за пехоту с большими потерями. Di selatan, serangan balik Soviet berubah menjadi pertempuran banyak tank saat unit Soviet mencoba mengepung ujung tombak lapis baja Jerman. Sama seperti di utara, tank-tank Jerman mengamuk dan mendominasi medan perang. Pada tanggal 8 Juli saja, mereka telah menghancurkan 343 tank Soviet, sedangkan Soviet hanya berhasil menghancurkan 20 tank Jerman. Pasukan Soviet telah menghabiskan sebagian cadangan mereka tanpa hasil, sementara Jerman di selatan terus maju lebih jauh. Di utara, Angkatan Darat ke-9 Walter Model telah mencapai benteng pertahanan Soviet ketiga. Di sana dia mendapat sedikit hambatan. Ranjau anti-tank Soviet yang ditingkatkan dengan peluru artileri menghancurkan banyak kendaraan Jerman, dan tembakan artileri berat tentara merah berhasil menahan infanteri Jerman. Di selatan, pasukan Panzer ke-4 dan grup tentara camp pimpinan von Manstein yang dipersenjatai lebih lengkap termasuk 102 Tiger I dan 200 Panther mampu bergerak dengan lebih mulus menembus benteng pertahanan ketiga Soviet pada 11 Juli meskipun menghadapi posisi pertahanan yang kuat dan ladang ranjau. Pada tanggal 13 Juli, Manstein mengatakan bahwa pasukannya terlalu lemah untuk mengepung Soviet sendirian, tetapi ia juga ingin serangan itu terus berlanjut. Setelah melihat situasi yang terjadi di Kursk, Hitler terus berdebat dengan jenderalnya sendiri. Hingga akhirnya Hitler memberitahu Manstein bahwa grup Angkatan Darat Selatannya harus menyerahkan sebagian pasukannya untuk membantu melawan pendaratan sekutu di Sisilia, Italia. Tapi ini hanya alasan Hitler untuk menghentikan operasi Citadel, karena menurutnya kekuatan Jerman tak seharusnya hancur dalam serangan yang sia-sia ini. Karena sejak awal dia memang kurang yakin tentang operasi ini. Walaupun sebelumnya jenderalnya terus mendesak Hitler bahwa Jerman perlu melakukan gerakan yang berani untuk mencapai keuntungan strategis untuk langkah selanjutnya. Hitler mengecewakan para jenderalnya, dan Manstein dengan enggan menerima bahwa Citadel telah gagal. Menurut beberapa pengamat sejarah, walaupun Jerman menang dalam hal kualitas, tentara merah menang jauh dalam hal kuantitas. Pasukan Jerman yang kuat dihadapkan dengan gelombang besar tentara merah yang tiada henti.
Pada tanggal 12 Juli, Soviet telah memulai serangan balik yang keras. Tentara Merah Soviet meluncurkan Operasi Kutuzov. Pasukan Soviet menerobos posisi Jerman yang menghadap Oryol, memaksa Angkatan Darat Jerman ke-9 untuk mengirim bala bantuan pesawat-pesawat tempur Luftwaffe untuk menghambat serangan balik Soviet. Prajurit Tentara Merah Evgeny Besonov kemudian menjelaskan bagaimana Luftwaffe mencoba memperlambat kemajuan Soviet. Вот я сейчас исследовать, это был мой первый опыт участия в таком крупном авиаударе. Это был абсолютный ад. Трудно найти сравнение. Ты просто лежишь в своем окопе и ждешь смерти. Повсюду рвутся бомбы. Земля трясется, и ты трясешься. Я был напуган до смерти и хотел убежать из этого ада, но я был командиром взвода и должен был оставаться со своими солдатами. Lebih jauh ke selatan, Tentara Merah akan menyerang ujung tombak Tentara Panzer keempat yang dipimpin Manstein. Pasukan Soviet dari 5th Guards Tank Army, yang didukung oleh 5th Guards Army, akan memimpin serangan ini setelah sebelumnya menjadi cadangan. Pasukan tank Soviet rencananya akan menghancurkan tank Jerman di dekat desa Prokhorovka, menerobos garis pertahanan Jerman, dan maju sejauh 30 km. Serangan itu sangat penting untuk Soviet, sehingga Stalin langsung mengirim Marsekal Vasilevsky sendiri ke Prokhorovka. Namun ketika Vasilevsky menyadari bahwa Jerman telah maju lebih jauh dari yang diharapkan, dia panik dan memerintahkan dimulainya operasi dengan tergesa-gesa pada pagi hari tanggal 12 Juli. Dan ketika pasukan Soviet dari 5th Guards Tank Army menghancurkan 2nd SS Panzer Corps, kebingungan pun terjadi. Intelijen Jerman gagal mengantisipasi serangan Soviet, jadi prajurit SS seperti Erhard Gürz benar-benar terkejut. Wir haben alle geschlafen. Dann waren sie über uns. Mit Flugzeugen, unzähligen Panzern und darauf Infanterie. Es ist die Hölle. Sie sind überall um uns herum, über uns und in unserer Mitte. Wir kämpfen 1 gegen 1. Wir sprangen aus unserem Versteck, sprangen in unsere Fahrzeuge und nahmen es mit allen Ankömmlingen auf. Das ist die Hölle. Meskipun terkejut, pasukan Jerman bangkit dan bahkan memberikan kekalahan telak pada pasukan Soviet dari 5th Guards Tank Army. Unit-unit SS tidak hanya mempertahankan posisi mereka, tetapi juga menghancurkan 382 tank dan senjata serbu Soviet. Sedangkan Soviet hanya mampu menghancurkan tidak lebih dari 12 tank Jerman. Bagi Jerman, Prokhorovka terbatas pada keberhasilan pertahanan taktis lokal. Soviet masih memiliki keunggulan, tetapi harus menunda serangan balik utama mereka selama 3 minggu karena kerugian besar yang telah mereka derita sejauh ini. Pada tanggal 3 Agustus, mereka akhirnya siap untuk meluncurkan fase terakhir pertempuran, Operasi Ofensif Belgorod-Kharkov. Pasukan Soviet dari 7th Guards Army menyerbu garis pertahanan Jerman di bagian selatan Kursk. The 3rd Guards Army bergabung dengan mereka dalam beberapa hari berikutnya. Totalnya sebanyak 1 juta orang dan 2.440 tank. Yang berusaha menghentikan mereka adalah pasukan Panzer keempat dan detasemen Angkatan Darat Camp. Yang keduanya telah dilemahkan setelah memindahkan beberapa unitnya ke bagian lain di garis depan. Mereka hanya memiliki 210.000 orang dan 640 tank, yang mana hanya 270 diantaranya yang siap tempur. Tentara Merah segera menghancurkan garis Jerman di utara Kharkiv dan maju ke arah barat daya. Unit-unit Jerman harus menghindari pengepungan, jadi mereka mundur tergesa-gesa. Pada tanggal 5 Agustus, pasukan Soviet membebaskan Belgorod dan Oryol untuk pertama kalinya sejak dimulainya Perang Patriotik Raya. Tentara Merah mengalahkan Wehrmacht dalam pertempuran besar pada musim panas. Di Moskow, meriam Tentara Merah menembakkan 124 tembakan penghormatan pada tengah malam, untuk memperingati pembebasan 2 kota itu. Pada tanggal 7, elemen-elemen dari 1st Tank Army pimpinan Jenderal Katukov mencapai Bogodukov, hanya 50 km dari Kharkiv dan semakin dekat dengan pasukan Jerman. Komando Jerman mendorong divisi panser dari bagian lain maju ke garis depan dan berhasil menghentikan ujung tombak tank Soviet. Di sini, Hitler berusaha keras mempertahankan Kharkiv karena Kharkiv terletak di Ukraina Timur, yang merupakan titik strategis untuk mengontrol akses ke Rusia Selatan dan Kaukasus. Pada hari-hari berikutnya, kedua belah pihak terus-menerus saling mengirim banyak bala bantuan ke dalam pertempuran, yang akhirnya kembali menjadi pertempuran brutal dengan banyak tank lagi. Pasukan Soviet berusaha maju lebih jauh ke barat daya menuju Poltava, pusat komunikasi dan logistik terpenting bagi grup Angkatan Darat Selatan Jerman. Pada tanggal 11 Agustus, Tentara Merah melancarkan serangan lain, kali ini dengan 1st Guards Army yang baru dari front barat daya. Sasarannya adalah mengepung Kharkiv dari selatan. Detasmen Angkatan Darat Camp sekarang dikepung di 3 sisi, dan pertahanan Kharkiv menjadi tidak dapat dipertahankan. Jerman berhasil menghentikan front Voronezh di sebelah barat Kharkiv, tetapi pasukan Tentara Merah dari front Stepa dan barat daya semakin mendekati kota tersebut. Pada tanggal 18, Hitler sadar bahwa situasi di Kharkiv tidak ada harapan bagi Wehrmacht, dan memperpanjang pertahanan kota berisiko menimbulkan bencana seperti di Stalingrad pada 12 Februari 1943 lalu. Dia mengizinkan Manstein menyerahkan kota itu jika perlu.
Jepitan Soviet semakin erat mencengkram Kharkiv, dan pada tanggal 23 Agustus malam, Wehrmacht menyerahkan kota itu kepada Tentara Merah. Akhirnya, pertempuran Kursk yang telah berlangsung selama 50 hari telah berakhir. Pertempuran Kursk adalah pertempuran tank terbesar dalam Perang Dunia Kedua, dan salah satu yang paling berdarah dalam sejarah. Para sejarawan masih berdebat tentang kerugian Soviet saat ini, dan angka pastinya mungkin tidak akan pernah diketahui. Kemungkinan besarnya, sedikitnya 1,2 juta prajurit Tentara Merah terbunuh atau terluka, 7.000 tank dan senjata serbu hancur, dan 3.000 pesawat hilang. Jerman kehilangan sekitar 203.000 orang tewas, terluka dan hilang, 1.200 tank dan 650 pesawat terbang. Meskipun kerugian Soviet jauh lebih besar, Tentara Merah mampu memukul mundur Jerman. Pertempuran Kursk menjadi kekalahan serius bagi Jerman. Mereka ragu-ragu sebelum memutuskan untuk menyerang dan memanfaatkan keberhasilan awal. Mereka terkadang meremehkan musuh. Jerman memang kuat dengan serangan kilat dan cepat. Strategi Blitzkrieg Jerman cocok untuk negara-negara kecil di Eropa, namun tidak dengan Uni Soviet dengan luas 1/8 daratan bumi. Ditambah dengan gaya tempur Soviet dengan gelombang manusia dan persenjataan yang berlimpah tanpa henti, semakin mengubur mimpi Hitler untuk menguasai negara ini.